Sambil ditanya-tanya ya teman-teman ya, Pak Ikil masih di jalan ini. Ya Pak, hati-hati Pak. Monggo mau tanya, zoom-nya terbatas. Ya, ini ada Afida yang tanya, is there a quick way to do a reading test other than what is usually done? Yang artinya, adakah cara cepat untuk tes reading selain yang biasa diajarkan? Jelaskan yang ini Mas Bagus, yang tadi itu loh, yang belum kayak washback, terus authenticity gitu.
Saya lupa kemarin. Tadi belum terus lanjutkan. Prospek, authenticity, apa? Apalagi itu kemarin itu reliability. Nah, itu. Itu tentang apa itu? Ngomongkan apa itu? Di reading itu ada istilah authenticity, validity, sama apa gitu dulu itu. Apa ya? Itu paham nggak kamu? Authenticity, reliability, validity, sama washback. Ya. Apa? Paham nggak? Paham. Saya pahamnya cuma tiga aja, ya, reliability, authenticity, dan validity. Kalau reliability itu hasil tes, konsistensi hasil tes jika diulang dalam kondisi yang sama. Misalnya itu siswa mendapat hasil serupa jika dites dua kali dengan kemampuan yang sama. Tuh, lanjut, lanjut. Kalau authenticity itu keaslian Tutup dulu. materinya, materi tes mencerminkan situasi membaca di dunia nyata, misalnya membaca email, iklan, berita, atau sebagainya. Jadi bukan teks buatan yang tidak natural, itu authenticity. Kalau validity itu tes yang benar-benar mengukur kemampuan membaca, bukan atau menulis. Misalnya ada kemampuan menjawab soal grammar. Mungkin Mas Anggir bisa menambahkan. Iya, yang washback yang belum. Angger kayaknya yang bisa ini. Ger, Angger. Washback itu seperti umpan balik ya Pak, kalau nggak salah. Iya, umpan balik. Tapi apa maksudnya washback itu? Iya, betul, umpan balik. Jadi washback itu soal yang reading yang kamu gunakan itu reflektif, ya. Washback ya umpan balik merefleksikan kehidupan sosial, jadi bermanfaat, bersinggungan dengan lingkungan sosial kamu. Contoh, di Unimun ada TEP ya. TEP itu kepanjangan dari Test of English for Proficiency. Jadi profisi. Proficiency itu tentang keuniman gitu. Tentang di sekeliling Unim itu tentang Majapahit atau tentang budaya, sejarah gitu ya. Nah, temanya tentang itu. Nah, itu yang baik. Atau tentang kalau kemarin tentang COVID karena zamannya COVID gitu lah. Itu namanya jenis klasifikasi soal yang baik, washback. Itu namanya washback. Kalau apa tadi itu kan udah ya disinggung ya Mas Bagus ya. Validity and Ya, reliability. Jadi ciri-ciri soal reading yang baik jika diteskan kembali dengan anak yang sama tapi bobot soal yang bobot soal yang sama tapi soal berbeda ya. Mereka anak-anak itu konsisten nilainya. Ya, ah, itu namanya eh, ciri-ciri soal yang baik. Tadi Mas Bagus. Nah itu ospek, authenticity, validity, and reliability itu tentang ciri-ciri.
yaitu tentang kriteria yang baik, soal itu yang baik itu bagaimana, soal itu terutama reading yang baik itu bagaimana. Ya selebihnya eh, ini ya, rubrik tadi sudah rubriknya sudah benar. Tadi sempat saya rubrik saya kepin komen apa tadi ya? Saya kok lupa di rubrik penilaian. Nah, Yang task completion itu tadi, Pak. oh iya task completion. Ini iya, jadi kan jenisnya tipe-tipe soal itu kan berbeda ya. Tipe-tipe soal Iya. reading itu kan berbeda. Tapi kalau dibagi ada berapa tadi? Kalau dibagi, saya kok Di ada empat nggak salah. Kalau saya ingat-ingat dulu itu ada empat ya. Ada perspektif, persepsi, perseptif ya, perception ya. Terus selektif, interaktif, sama ekstensif ya. Extensive reading, interactive reading, selective reading, biasanya begitu. Ada guru-guru atau dosen kamu yang ngomongkan extensive reading itu membaca untuk tujuan umum, misalkan ya novel, isi, laporan. Nah, itu jenis jenis apa apa namanya itu tipe-tipe soal. Yang kemarin tadi itu kamu kan eh, tipe-tipenya kan ada macam-macam ya, ada preseptif, selektif, sama intensif. Lah untuk yang selektif, eh, untuk yang task completion tadi itu berhubungan dengan soal yang berhubungan dengan soal yang selektif. Karena apa? Itu nanti akan disuruh instruksinya untuk melengkapi. Kalau nggak lengkap berarti nilainya berkurang begitu. Semakin berkurang, semakin berkurang. Oke, itu. Kalau tadi sudah disinggung Mas Bagus sama Mas Angger terkait makro and micro, micro skill and micro skill. Yang perlu kamu pahami kurang ya, tahu Pak Gikat. apa? Iya, Belum. saya tadi di jalan soalnya Ya. baru sampai. Makro and mikro Makro, itu mikro. iya berhubungan dengan pokoknya begini. Mikro itu kan kecil ya, berarti berhubungan dengan level bahasa seperti kayak mengidentifikasi huruf, frase, kata, grammar, apa makna leksikal gitu ya. Itu namanya mikro. Topik Pokoknya struktur gitu ya Pak ya. iya terkait yang kecil-kecil Kalau yang itu makro. Heeh. Tapi kalau makro, nanti kalau ada pertanyaan seperti itu di UAS kamu, itu fokusnya itu level wacana, level pragmatis. Jadi kan kamu sudah diajar Bu Wiwi ya, discourse. Nah itu makro skill. Makro skill itu fokus ke makna implisit contohnya, atau membedakan antaranya opini dengan fact gitu ya. Terus kamu menge, apa ada soal reading seperti ini. Eh, what is the writings the writer's idea? Tujuan penulis itu apa? Tuh, fokusnya itu dia tuh ingin makna implisit apa yang ingin disampaikan penulis itu makro ya. Atau menghubungkan teks dengan pengetahuan sosial bermasyarakat, nah itu namanya makro. Kalau mikro itu kecil kayak huruf, kata, frase, grammar gitu. Itu ya, ingat-ingat ya. Ya, Pak. Oke, kayaknya sudah. Untuk UASnya kan luring, Rek ya, teman-teman ya. Saya for your information ya, FYI. Mau soal TOEFL atau soal tentang ini, soal tentang mata kuliah ini gitu. Saya serahkan ke teman-teman. Mau soal TOEFL atau soal tentang Brown. Tentunya tutup close book ya, dua-duanya ya. Milih yang mana? Ini ada 6 orang nih yang mewakili. Gak apa-apa, weh, yang lain gak ada. Mas ini, ada Mas Holis, ada Mas Bagus, Mbak Alfi. Terus siapa nih? Ada siapa nih? Mbak Larissa, Angger. Mau apa kamu? Soalnya tanggal berapa sudah UAS ya? TOEFL atau soal ini? Kalau Mas Holis?
Mau TOEFL atau soal tentang Brown ini? Kalau saya TOEFL. Oh, kalau bagus TOEFL. Mbak Alfi apa? Sama Mbak Larissa. Yang perempuan. TOEFL, Pak. Oh, TOEFL aja ya. Oke, wes. TOEFL aja. Ya, berarti deal TOEFL ya. sama apa, Pak? Sama apa? TOEFL sama apa tadi? TOEFL sama soal tentang bukunya H. Douglas Brown itu loh. Ya, materi tentang ini. Tentang reading, listening, writing yang di buku kita itu. Assessment tentang assessment. TOEFL aja, Pak. Eh, ya wis. Ya sudah. TOEFL ya, deal ya. Deal. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Cukup ya? Luasnya ke kampus berarti ini, Pak. Iya, luring. Saya Hari Jumat. tungguin. Oh, ada yang Brown. Ada Mas Bagus ngomongkan Brown ya. Bukunya Brown. Ya nanti kalau sudah deal. Kolis itu, Pak, yang Oh ya, jualan. Holis. Ya kalau sudah deal, Pak Ikil dihubungi. Kayaknya teman-teman yang lain tuh belum hadir ini kayak Mas tadi Fredo tadi ketok aku sampai Angger gak ketok. Ya, oke. Cukup ya hari ini ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Iya, wes. Terima kasih ya. Iya, terima kasih, Pak. Ya, semoga bermanfaat hari ini. Amin. Jangan kemana-mana. Satu suro, hati-hati. Jangan lupa baca Yasin 3 kali. Jangan lupa mandi, Pak. Gak usah mandi-mandi. Yasin Cuci tiga kaki kali. aja. Doa supaya sehat, rezekinya lancar gitu yang nah, nih teman-teman Amin. ya. Ya, sama Iya. doa-doa akhir tahun itu ya. Ya sudah Iya. kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam.